selamat bertemu dengan channel Kebon Budaya Kalijaga. Kali ini saya akan membedah sebuah kajian barang di dalam cerita wayang, yaitu Cupu Manik Astagina. Benda apakah itu? Cupu Manik Astagina ini sesuatu barang yang bentuknya bulat. Kalau dari dulu bisa terbuat dari batu atau tembaga atau perak dan sejenisnya. Lalu di dalam kaitan dengan cerita wayang, dalam lakon apa Cupu Manik Astagina ini? Cupu Manik Astagina ini dimiliki oleh seorang wanita, yaitu bernama Dewi Indradi, yaitu salah satu istri dari seorang resi atau begawan atau brahmana lah, namanya Resi Kutomo. Cupu Manik Astagina ini diperoleh oleh Dewi Indradi ketika dia menyendiri karena kesepiannya. Karena Indradi ini wanita yang masih cantik, masih gemulai, masih seksi. Tetapi Resi Kutomo ini sudah tua dan sudah matek pandito atau begawan. Jadi sehingga kalau sudah pada tataran begawan ini sudah tidak mementingkan lagi kebutuhan duniawi maupun kebutuhan batin. Tapi sebaliknya, Indradi ini masih butuh kebutuhan duniawi lahir dan kebutuhan rohani atau batin. Sehingga di dalam kesendiriannya ini, kemudian melakukan semacam perselingkuhan, yaitu dengan seorang dewa. Kalau di dalam wayang ya Bathara Surya. Mereka melakukan hal-hal seperti itu, kemudian ada timbal balik. Bathara Surya memberikan sesuatu barang di mana barang itu bisa mendatangkan kebutuhan duniawi, yaitu namanya Cupu Manik Astagina. Nah, Cupu Manik Astagina ini diberikan pada Indradi ketika dia butuh apapun dalam hal kebutuhan duniawi, baik itu butuh katakanlah makanan yang enak, pakaian yang bagus, itu tinggal menggesek dari cupu tersebut sehingga keluarlah barang-barang apa yang dimaui oleh Indradi. Nah, kebetulan ketidaksengajaan perbuatan ibunya ini diketahui oleh 3 anaknya. Jadi Indradi ini sudah punya anak dengan Resi Kutomo berjumlah 3. Yang pertama Anjani, itu perempuan. Kemudian yang kedua Guarso. Kemudian yang ketiga Guarsi. Nah, ketiga anaknya ini kepingin juga seperti Dewi Indradi memiliki kebutuhan duniawi yang dia senangi, sehingga terjadilah rebutan antara ibu dan ketiga anak. Kemudian datanglah Resi Kutomo karena mendengar bahwa di kediaman pengasingan Indradi ini geger antara ibu dan anak. Sumber petakannya adalah Cupu Manik Astagina. Kemudian oleh Kutomo ditanya, istriku, dari mana kau dapat barang itu? Ditanya sampai beberapa kali, Indradi tidak mau menjawab, hanya menundukkan kepala. Sehingga Resi Kutomo curiga bahwa ini pasti hasil yang tidak beres, hasil yang sebenarnya bukan haknya Dewi Indradi. Lah kemudian karena diam 1000 bahasa, seorang pendeta mengucapkan kutuan. Kalau kamu hanya diam, ditanya tidak
menjawab apa yang menjadi pertanyaanku. Maka kamu seperti batu, jelek. Dewi Indradi berubah, itu menjadi batu. Kemudian oleh Resi Gotomo batu itu dibuang di antara perbatasan dengan negeri Alengka. Di sana batu itu berada. Kemudian 3 anak ini disadarkan oleh Resi Gotomo tidak mau. Tetap dia mau memiliki Cupu Mane Astagina. Ya udah, daripada cupu ini menjadi sebuah malapetaka, kalau kalian pengen memiliki, maka kejarlah, carilah di mana cupu ini nanti akan jatuh. Kemudian oleh Resi Gotomo karena dengan kesaktiannya dibuang jauh, dan ketiga anaknya ini melacak atau katakanlah mencari jatuhnya di mana cupu itu. Alkisah Cupu Mane itu jatuh pada di sebuah telaga. Tanpa basa-basi, Guwarso yang laki-laki langsung nyemplung menyelam ke dalam air untuk mencari Cupu Mane Astagina tadi. Anjani yang cuma wanita tidak bisa menyelam, tidak bisa berenang, sehingga hanya di pinggiran telaga karena dia haus, terus dia minum kemudian membasuh mukanya. Terkejutlah mereka tidak bisa menemukan Cupu Mane Astagina, tapi ketika Guwarsi ini keluar dari telaga, wajah mereka sudah berubah. Yang dulunya tampan, yang dulunya ganteng, itu berubah menjadi kera. Terus Anjani yang tadi hanya membasuh muka kemudian minum, hanya wajahnya saja yang berubah menjadi kera. Wah, mereka satu sama lain kecewa atau katakanlah getuni tentang perbuatannya, yaitu mencari atau minta barang yang bukan haknya. Nah, sehingga oleh Gotomo ketiga anaknya diberi wejangan, kalau kamu sudah sadar tentang perbuatanmu yang salah, itu bisanya ditebus dengan sebuah laku. Kemudian Guwarso diperintah untuk laku topo seperti kalong, jadi namanya topo ngalong. Kemudian Guwarso diperintah untuk topo ngidang, yaitu bertapa atau hidup layaknya seperti kijang di tengah hutan. Kemudian Anjani diperintahkan untuk bertapa di tepi telaga dengan cara seperti sifat kata atau topo ngodok. Nah, tiga-tiganya akhirnya melakukan hal seperti yang dikatakan oleh bapaknya. Guwarso berubah nama menjadi Subali, Guwarsi menjadi Sugriwo, dan Anjani tetap Anjani. Loh, apa yang kita petik dari lakon ini? Kalau dengan direlevansikan dengan zaman sekarang, ternyata kebutuhan duniawi ini sangat dominan, mendominasi setiap peri kehidupan manusia. Jadi mereka terbuai dengan kehidupan duniawi, pengen mobil, kemudian pengen punya rumah yang bagus, punya emas-emasan yang berlian yang begitu banyak. Nah, sehingga mereka menghalalkan segala cara seperti tadi yang dilakukan oleh siapa itu Indradi, kemudian melakukan sebuah perselingkuhan dengan seorang dewa. Kalau saya katakan di sini relevansinya, wanita sekarang berselingkuh dengan seorang pejabat tinggi negara yang kaya raya yang bisa memberikan sesuatu pada perselingkuhannya. Nah, Cupu Mane Astagina ini kalau kita terapkan dengan sekarang apa? ATM itu kan dimanapun dia bisa gesek, apa yang jadi permintaannya dia pasti keluar, selama di ATM ini berisi uang banyak. Terus mau minta apa tinggal gesek, uang mata tinggal gesek, makanan apa, kemudian barang apa tinggal gesek, ini ATM. Nah, sehingga ketika orang ini terbuai dengan kebutuhan duniawi, sehingga lupa dengan apa menjadi statusnya, lupa dengan keadaannya, sehingga dengan anaknya pun berebut. Anaknya juga seperti itu,
Kemudian Guwarso karena anaknya ini juga kepingin memenuhi kebutuhan duniawi, sehingga dia menjadi wujud kera. Nah, kera ini apa? Kera kan melambangkan sebuah keserakahan duniawi. Kera itu kalau makan, tangan sudah pegang kacang, kemudian tangan kanan jagung, kaki kiri masih ketela, kaki kanan masih apa, dan mulutnya pun masih. Nah, ini lambang sebuah keserakahan ketika orang ini mempunyai sifat serakah yang sangat tinggi, maka dia akan menerima hukuman, dan hukuman itu tidak hilang ketika tidak ditebus dengan sebuah lakunya. Ya tadi, laku topo itu bagian dari sebuah laku. Jadi puasa, tirakat, prihatin. Nah, topo ini bagian dari salah satu perangan dari lelaku untuk menebus kesalahannya itu. Meskipun dalam hal ini kan Dewi Indrati sudah sadar, sudah tahu harusnya dia diperistri oleh Kutomo, bahwa Kutomo ini sudah nyuwun sewu, sudah patek pendito, kan berarti nyuwun sewu kebutuhan dunia lahir batin ya sudah tidak bisa mencukupi lagi. Harusnya Dewi Indrati sadar. Nah, sehingga saat ini hati-hati dengan siapapun. Kalau kita terbuai dengan kebutuhan duniawi, jangan sekali-kali menghalalkan segala cara. Ya seperti tadi itu, kalau zaman sekarang ya Indradi itu menjadi gundiknya pejabat. Menjadi gundiknya pejabat. Nah, sehingga ya ini relevansinya. Sehingga zaman dulu, zaman wayang itu, dan sebenarnya kalau relevansikan dengan zaman sekarang itu pasti ada korelasinya. Lakon-lakon itu penuh dengan makna. Ya demikian teman-teman, Pak Seduluran, penggiat budaya, pelaku seni di mana Anda berada. Saya sampaikan kajian saya tentang Cupu Maneh Astogino, di mana kalau sekarang Cupu Maneh Astogino ini adalah berwujud ATM, tapi kita mendapatkan ATM yang bersih, yang harus halal, harus katakanlah yang baik demi kebutuhan memenuhi keluarga kita. Jangan seperti Dewi Indrati sehingga akan menjadi batu. Ketika orang ini sudah membisu dan ini menjadi batu. Lah batu ini adalah lambang nun sewu lah lambang. Batu ini kan nun sewu tidak bisa cuma hanya dipergunakan untuk bangun atau apa, untuk bangun rumah atau apa. Jadi ini perjalanan dari Cupu Maneh Astogino, dari persepsi kami, kajian kami. Tetapi bila mana teman-teman punya kajian, carilah referensi yang lain untuk melengkapi dari apa yang saya sampaikan. Demikian, salam sehat semuanya, salam budaya.